Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, sehat selalu buat para pejuang P3K kesehatan maupun P3K pendidikan. Nah, di video kali ini saya akan bahas mengenai EF P3K perawat tahun 2021. Di sini saya akan menjelaskan beberapa FR dari 3 orang yang sudah melakukan tes P3K di tes pertama. Nah, ini yang pertama untuk peserta pertama. Saya dapat soal ujian kemarin katanya. Soalnya itu yang muncul, apa intervensi pasien lansia yang inkontinensia. Lalu posisi pemasangan NGT pada pasien koma. Berikutnya ada pasien mau transfusi tindakan perawat pakai aboket. Dan nomor 18 transfusi set katanya. Lalu Pencast diet untuk pasien DM. Lalu ada lagi pasien gangguan jalan napas. Berikutnya ada pasien gangguan bersih napas. Lalu ada EKG PQRST. Nah, itu apa? Katanya seperti itu. Lalu ada anak sekolah istirahat langsung jajan tanpa cuci tangan. Yang harusnya dilakukan anak sekolah adalah, nah seperti itu. Apa katanya? Lalu ada SOP NGT. Ada juga RJP dihentikan setelah, lalu juga ada SOP EKG, lalu ada APD yang dipakai untuk menghindari droplet saat mengajari pasien TBC teknik napas dalam. Lalu ada APD untuk muka, lalu berat badan pasien 60 kg, dapat cairan 500 ml, habis 2 jam. Hitunglah berapa tetesan. Nah, ini kata dia ya, mungkin itu saja yang bisa diinformasikan katanya dari ujian kemarin. Saya doakan sejawat lulus passing grade semua. Amin ya robbal alamin. Nah, ini dari peserta pertama. Lalu ini untuk yang peserta kedua. Pada hari ini katanya full kasus seharian ke pasien. Hati-hati pilih pilihan ganda karena jawaban hampir sama. Yang pertama, pasien mata ikterik tampak kulit kuning, dilakukan cek apa? Lalu ada langkah selanjutnya setelah memperkenalkan diri pada saat pankes ke lansia dengan hipertensi. Lalu ada juga susunan anatomi tubuh agar seimbang, yaitu yang terdiri dari persendian, tulang, otot, dan ligamen. Yang keempat ada abokat pasien rencana pasang tanpus. Nah, ini hampir sama ya dengan yang pertama tadi ya, dengan peserta yang pertama. Lalu ada lagi hitung jumlah tetesan infus. Dan ini juga hampir sama. Lalu ada lagi berapa genogram pada pengkajian keluarga. Lalu setelah itu ada setelah buka balutan, apa yang dilakukan selanjutnya? Ada diagnosa pasien bicara sendiri tidak mau berinteraksi. Ada juga sudut injeksi 4. Lalu ada cara penyuntikan insulin. Ada juga evaluasi setelah pemberian cairan RL dengan kasus dehidrasi. Berikutnya ada posisi pasien yang tepat dengan cedera kepala berat. Lalu ada tindakan steril, temperatur rektal, pilihannya desinfeksi tingkat rendah, tingkat tinggi, atau dicuci dengan alkohol. Nah, ini untuk peserta yang ketiga. Baru sudah tes kawan-kawan. Nah, ini baru tes nih. Saya dapat ini dia baru tes. Soalnya dia dapat aku dapat indeks massa tubuh 26,2 termasuk apa katanya. Lalu kebanyakan soal kasus, penentuan diagnosa, tindakan keperawatan. Lalu ada prioritas masalah SDGs. Lalu ada nawacita, ada undang-undang juga katanya. Lalu ada banyak soal tentang praktur. Ada juga menghitung cairan berapa TPM. Ada SOP injeksi pena kasus cair diletakkan di ruang seperti apa katanya. Lalu cuci tangan menggunakan air berapa detik. Lalu penyuluhan tentang posyandu sebaiknya menggunakan media apa. Lalu ada kejiwaan tentang defisit perawatan diri, mengurung diri yang lainnya lupa katanya gitu. Untuk manajerial
sosiokultural, wawancara, soalnya panjang-panjang. Baca pertanyaan dulu, harus fokus dan lihat waktu. Itu tips dari dia. Nah, ini ada tips dan triks yang salah satu teman kita juga yang memberikan tips yang sudah lulus. Nah, ini dia fokus minimal 4 soal tentang kompetensi teknis yang dirasakan jawabannya pasti benar. Ditulis di kertas yang sudah disediakan oleh panitia. Yang pertama, soal yang sudah pasti benar ditulis 1 misalkan benar. Lalu untuk soal yang ragu-ragu ditulis pilihan jawabannya misalkan A atau B, ditulis salah satu dua-duanya ditulis nomornya nomor berapa. Nah, untuk soal yang benar-benar tidak tahu mending kita lewati saja. Ya, jika ada soal yang tidak tahu sama sekali mending dilewati. Lalu untuk soal manajerial tidak perlu baca soal, tinggal baca jawaban langsung di pilihan ganda. Cari kalimat yang bagus, mulia, dan sesuai dengan yang diharapkan. Biasanya jawaban yang ada kalimat awalnya bagus, tetapi kata-kata di belakangnya tidak bagus. Nah, itu jangan sampai dipilih ya kalau seperti itu. Misal contohnya seperti ini, saya selalu siap membantu asal kamu nanti membantu saya. Nah, ini tidak boleh dipilih karena awalnya bagus, tapi di akhirnya itu dia meminta imbalan. Nah, soal seperti itu dihindari ya. Jawaban seperti itu dihindari. Nah, untuk soal sosiokultural, jawaban hanya 2 kemungkinan, yaitu sangat sesuai dan tidak sesuai. Nah, saran saya, pilih untuk pertanyaan yang positif, pilih yang sangat sesuai. Sedangkan untuk pertanyaan yang negatif, itu pilihnya yang tidak sesuai. Nanti akan bisalah membedakan antara soal yang positif dan soal yang negatif. Nah, lalu untuk wawancara, sebenarnya menggambarkan posisi kita jika di lingkungan kerja dalam menyikapi. Misalkan contoh, Anda berada di grup memancing. Awalnya grup itu asik, tapi semenjak ada orang baru yang gabung, grup itu jadi tidak asik. Yang harus kita lakukan, A misalnya, keluar dari grup itu. B, tidak peduli karena saya jarang bergaul. C, tidak menghiraukan. Nah, di jawaban ini kita harus fokus untuk memancing atau fokus kepada pekerjaan kita. Maka jawaban yang tepat adalah C, karena di dalam lingkungan kerja kita dituntut fokus ke pekerjaan. Jadi kita harus fokus ke ya mancing gitu. Nah, sampai di sini penjelasan dari teman-teman kita yang sudah melakukan tes P3K perawat. Nah, mohon maaf jika penjelasan saya ini ada kesalahan dan salah penyebutan, saya mohon maaf. Dan jika video ini bermanfaat, silahkan like, komen, dan subscribe ya. Habis video ini saya akan upload video mengenai soal-soal yang muncul di tes P3K perawat. Oke, semuanya sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.